Yo, selamat siang teman-teman, ketemu lagi bareng Touring Anak Soleh. Hari ini pemandangannya bagus ya. Kita lagi ada di Sukabumi. Kita akan kelilingi jalur Sukabumi ya teman-teman. Tapi kita nggak lewat jalur Cikidang, kita nggak lewat jalur Cibadak ya. Sekarang kita jalan Letkol Edi Soekardi ya. Kalau dulu saya suka ngomong ini jalan bypass gitu. Gua jujur aja belum tahu kita akan kemana karena gua bareng dia. Ya, ada ngetrip bareng Egi. Kita ngikutin dia aja. Ya, kita ngikutin dia karena dia yang menentukan jalurnya. Dia lagi pengen menguatkan konsep yang penting journey. Touring is about journey, not destination. Ya, dia sedang menguatkan sisi itu di YouTube-nya. Sedangkan gua, salah satu yang sedang gua kuatkan adalah sisi kuliner review di Sambangi sambil motoran. Begitu teman-teman. Oke, hari ini hari Sabtu. Kita tadi baru saja melewati kemacetan di Pasar Cicurug, Pasar Cibadak ya. Pemandangannya asik bro, masih sawah-sawah di mana-mana. Kita lihat awan mendung menggelantung di atas sana, sembunyi-sembunyi, siap menurunkan air hujannya. Mudah-mudahan kita tetap berada di dalam wilayah yang kering. Karena ya seperti teman-teman tahu, bikin konten kalau lagi dalam keadaan hujan itu agak sulit ya. Sekarang jam 11.27 dan alhamdulillah sekarang jam di motor gue udah benar. Sebelum-sebelumnya selalu 15 atau 20 menit lebih lambat. Akhirnya gue coba betulin sendiri dengan memencet 2 tombol di situ. Lalu gua pilih select dan set gitu ya. Wah, mantap. Alhamdulillah sekarang nggak perlu lihat-lihat jam gini lagi kalau mau tahu jam, tinggal lihat situ aja. Mudah-mudahan nggak ada suara angin yang masuk ya. Karena kalau lu mau tahu, ini di kuping gua kedengarannya kenceng banget suara angin ya. Ya sebab di 70 sekarang kecepatan teman-teman. Jadi ya wajar lah ya kalau suara angin bisa masuk ya. Oh, bro, gua pengen banget punya motor kayak gitu buat gantiin si Paijo touring-touring nih. Gua pengen pakai motor kayak gituan. Ada bahan NS 200 sebagai pusar buat dibikin kayak gituan. Nah, nyari modalnya dulu sekitar 5 juta itu teman-teman kalau mau ngubah jadi kayak gitu. Ya pakai mesin NS 200. Mesinnya 200 cc. Jadi akan sangat enak sepertinya kalau ditaruh di body seperti itu gitu ya teman-teman. Kalau rute yang dikasih sama Bang Egi ini itu membutuhkan sekitar 9 jam dengan total 300 sekian kilometer ya. Kita ini sedang ada masih di Jalan Tangkil Agrabinta ya. Airnya cukup besar untuk sungainya. Wah, jalanannya sampai saat ini masih cenderung bagus teman-teman. Aspalnya masih bagus, marka jalannya ya sebagian ada yang sudah mulai terhapus hilang. Neglasari Nyarindung, kita di kampung Neglasari Nyarindung. Oh, ternyata banyak transformer juga lewat sini. Truk-truk gede kayak gini suka gua sebut transformer teman-teman. Asik. Kalau nggak hujan enak, nggak takut ya, nggak takut tergelincir gitu. Kalau hujan, aduh. Karena ini hard compound ya, ban yang gua pakai ini hard compound. Jadi grip ke grip ke aspal itu agak kurang ya.
serba salah. Kita pakai soft compound atau mungkin medium lah gitu, agak cepat habis, tapi memang safety-nya lebih dapat ya. Ya next time lah. Nanti gue udah pernah sih yang belakang ya pakai yang medium compound itu. Yang belakang udah 2 kali ganti, yang depan baru ganti sekali. Gila ya, perbandingannya lumayan. Aneh juga itu orang, boncengannya kok kakinya nggak di bawah, kok kakinya ke paha cowoknya. Aneh juga teman-teman, macam-macam aja orang apa namanya kelakuannya ya tuh, lihat. Padahal dia ada stepnya. Lihat, tuh, tuh. Anginnya lumayan temen. Enak jalanannya teman-teman. Jalan Cikawung. Hush. Masjidnya lumayan bagus, tapi kayaknya terhenti ya pembangunannya ya. Sayang sekali. Nampaknya itu kalau sudah jadi indah itu, karena berdiri di pinggiran juga. Bebas, ayo. Alhamdulillah, baru aja selesai. Kita rest dulu sedikit, makan mie ayam. Gua berdua sama Bang Egi. Mie ayam 2, berarti 2 mangkok. Lalu es kelapanya 2 gelas. Lalu kerupuk 3, habis 34.000. Cukup murah ya, cukup murah. Tadi kalau nggak salah dihitung si mie ayamnya itu per satunya itu 10.000 gitu. Nah, untuk mie ayamnya teman-teman, rasa rempahnya mantap, tapi lu akan merasakan perbedaan terkait dengan mie-nya ya. Dia menggunakan mie telur ya, mie kering gitu, mie telur, bukan pakai mie basah ya yang biasanya dipakai sama mie ayam itu. Dia nggak pakai itu, dia pakai mie kering, mie telur gitu. Lalu jadi si mie-nya cenderung lembut ya, sekali gigit putus. Dia nggak seperti mie ayam basah yang kenyal gitu, nggak. Dia cenderung gampang putus mie-nya. Ya, mie telur, mie keringnya. Lalu secara bumbu dia gurih, sedikit manis. Manis itu disebabkan oleh pada saat dia selesai menuangkan ayamnya, dia tambahkan kecap manis ya. Jadi rasanya cenderung tidak manis banget, enggak mendominan. Yang dominan itu gurihnya, enak ya sebetulnya. Mie-nya cukup recommended teman-teman. Jadi kalau teman-teman sedang jalan di daerah Jalan Cikawung ini, ya itu bisa berhenti sejenak di situ, rest buat
mengkonsumsi mie ayamnya ya, itu worth it buat kalian cobain, enak lah ya. Dengan harga 10.000 teman-teman, wah itu udah asik banget ya makan mie-nya. Porsinya tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit, sedang lah ya. Kalau buat teman-teman yang biasa pakai porsi kuli ya jelas masya Allah pemandangannya teman-teman, masya Allah pemandangannya. Jadi buat teman-teman yang biasa makannya porsi kuli ya tentu kayaknya harus 2 porsi teman-teman ya, harus 2 porsi. Kalau teman-teman adalah orang yang senang dengan porsi kuli dalam artian banyak gitu ya. Cantiknya pemandangannya teman-teman, masya Allah. Lalu es kelapanya, nah ini es kelapanya yang pribadi gue kurang suka ya, karena dia campurkan dengan susu ya. Gue nggak bicara itu nggak enak, bukan, gue bicara selera gue nggak pakai susu, karena susu itu bagi gue kalau di kelapa itu merusak rasa gitu, karena kan yang gue incar rasa kelapa aslinya gitu ya. Udara sudah semakin dingin dan awan di sini sudah mulai mendung banget teman-teman. Mudah-mudahan sih nggak kehujanan kita ya. Dan di sini banyak sekali sedang perbaikan jalan ya, banyak sekali perbaikan jalan, tutup langsung. Jadi buka tutup ya, mereka pakai cara buka tutup tuh teman-teman. Jembatan yang kemarin rusak karena banjir teman-teman. Kanannya rusak. Apa ini? Jabar Istimewa, kampung diurus, kota ditata. Jabar Istimewa, hidup Kadem. Jalanannya asik teman-teman ya. Belok-belok seperti ini, melingkar, nggak bikin ngantuk, bikin kita selalu tertantang ya untuk mata tetap terbuka gitu. Tanjakannya masih sopan teman-teman, gampang banget lah buat dilibas nih pakai motor cc berapapun ya. Suzuki selat kanan, siap, ada truk. Yo, wush, kasih dikit, terima kasih. Yuk, langsung ambil dikit. Iya, nggak kelihatan memang teman-teman. Kasih gas dikit, pantang. Terang lagi teman-teman. Tadi di sana udah mendung. Kita ketemu area yang alhamdulillah panas lagi sesuai dengan doa. Apa itu? Apa itu? Keren sebelah sana teman-teman. Apakah itu? Mantap ya. Menyenangkan kalau punya tanah luas. Oke, sepertinya ada tempat wisata ya di situ, atau tempat entah Curacon apa itu. Asik teman-teman. Ini jalur yang cukup direkomendasikan buat teman-teman motoran ya. Cari jalur-jalur asik gitu. Kita sedang ada di Jalan Cisapi teman-teman. Pemandangannya asik, menyenangkan sekali. Ini
Kayaknya Pak Ijo harus diservis nih untuk komstirnya dia. Gak lama lagi ini harus segera ini. Belokannya bro, kalau buat cornering ajib banget ini. Mantap. Orang kagok banget sih ya, padahal. Nah, sok ambil duluan. Jawa Barat itu, aduh, alamnya luar biasa, wanitanya luar biasa, semangatnya luar biasa. Oh, batu, kayu. Nah, jalanannya mulai keriting, tapi aspal hanya sudah mulai banyak lubang saja, tidak semulus yang tadi. Oke. Ya, membuat kita harus sedikit mengurangi kecepatan. Alun-alun Purabaya. Ini alun-alunnya bro. Nah, aku urus bro alun-alunnya. Sayang banget. Masjidnya juga nggak kelihatan terurus ya. Kita masuk ke perkebunan karet teman-teman. Karet atau kayu putih ya? Karet sebenarnya. Ya karet teman-teman. Perkebunan karet. Oh. Hawa-hawanya nggak beda jauh sama kalau kita masuk ke perkebunan sawit ya teman-teman. Bedanya perkebunan sawit itu lebih lebih rindang, sehingga jalanan terasa lebih gelap dibandingkan kalau perkebunan karet seperti ini. Oh, ada perkebunan pisang juga teman-teman. Oh, jadi kita ini melalui jalur perkebunan pisang. Sebelah kiri jalan, sebelah kanan perkebunan karet. Pisang sudah dibuat-buatin, dibungkusin teman-teman. Jalanannya sudah mulai keriting, tapi cenderung masih sangat layak untuk dijalani, untuk dilalui, untuk dilewati. Masih oke teman-teman. Wow. Landscape-nya itu pisang semua teman-teman. Pisang semua. Ini kanan kiri kita, ini pohon karet ya. Sekarang kita masuk ke hutan pinus teman-teman. Hutan pinus. Oh, menyenangkan sekali. Hutan cemara sebelah kiri, hutan cemara teman-teman. Jembatan apa ini teman-teman? Sepertinya nggak ada sungai besar ya, tapi kenapa pakai jembatan sebesar itu ya? Mantap. Ini selamat datang di Kecamatan Cidolog. Kecamatan Cidolog. Sini tanaman padinya masih banyak sekali teman-teman.
Atau nggak bisa dimasukin ke dalam sini? Bisa. Nanti? Pantat sudah mulai panas. Kita di Posyandu Linmas, Desa Tegalega, Dusun Bojong, Sukatani, dan Logok. Ren lagi. Ren heula sakedeung. Menikmati pemandangan dulu bentar. Cantik teman-teman. Beginilah jalanan di Jawa Barat teman-teman. Pemandangannya bagus. Ini di aspal masih baru kayaknya. Desa Tegalega, Kecamatan Garanten. Itu kita tadi jalan jeleknya ada kali ya 10 kilo ya. Jalan perkebunan Cibule, Desa Cidolok. Sudah sangat bagus jalannya. Ini baru di aspal teman-teman ya. Kelihatan banget ya. Masih ada sisa-sisa pengaspalan teman-teman. Jadi jalanannya ini menggiurkan, gurih, nikmat nyoy. Ya, membuat kita yang motoran merasakan happy. Ayunan swing arm, shockbreaker menjadi terasa lebih lembut, selembut handuk yang baru saja dicuci menggunakan Bolto S. Iklan teman-teman. Oke, nah ini baru sebelah nih, sebelahnya belum tuh. Oke, tadi kalau ada Cibule, kita masih Cibule Cidolok tadi ya. Oke, hati-hati papannya. Kita di atas teman-teman. Kita sedang berada di punggungan teman-teman. Pemandangannya Masya Allah ya Rabb, begitu nikmat. Mata ini masih dikasih kemampuan untuk melihat keindahan ciptaanmu ya Rabb. Dan kebetulan gue lagi musafir, gue ingin mendoakan untuk diri gue sendiri supaya jadi orang yang sangat kaya, yang pandai dan gemar bersedekah. Teman-teman, aminkan, insya Allah. Ingat bahwa doa yang dipanjatkan ketika berada dalam keadaan musafir itu adalah makbul. Tuh banyak anjing teman-teman ya, dari tadi kan kita lihat anjing banyak banget. Jalanannya cantik tenan. Ini motor yang tadi gue bilang modifikasi dia untuk bisa mengangkut mengangkut pupuk gitu ya, padi dan lain-lain gitu ya. Bahkan sampai tangki bensinnya dia pakai dirigen, dia taruh gitu. Hati-hati, kawasan rawan longsor. Longsor saudara. Ini baru setengah yang di aspal lecir itu mengkilap licin, bukan licin dalam artian jelek, tapi licin dalam artian bagus, beleser, enakin gitu teman-teman. Jalanannya Masya Allah ya Allah, terima kasih Engkau masih berikan aku kemampuan untuk melihat keindahan ciptaanmu ya Allah. Gue suka sedih sih kalau udah kayak gini. Kenapa tau gak sedih? Karena gue jadi teringat sampai sejauh ini gue tuh masih kurang bersyukur ya, telah diberikan kenikmatan untuk bisa melihat sama Allah.
Ih, sedikit banget gua bersyukur, teman-teman. Malah kadang mungkin kita masih sering menggunakan mata kita ini untuk melihat sesuatu yang bukan hak kita, sesuatu yang itu mengundang kebencian Allah gitu. Ih, ya Allah, inilah salah satu hal yang gue sukai untuk gue motoran keluar. Terkadang keadaan safar seperti ini mengingatkan gue terhadap banyak hal. Kadang salah satu hikmah safar adalah merasakan kesulitan. Apa itu maksudnya merasakan kesulitan? Ya di perjalanan kita punya banyak keterbatasan, sehingga kita harus bersabar. Lalu kita melihat banyak hal yang kadang mengingatkan kita. Benar ya, seperti sekarang gua teringat bahwa gua melihat banyak ciptaan Allah yang Masya Allah, indahnya ya Allah, indahnya. Dan itu mengingatkan gua yang jarang bersyukur, ya, mengingatkan gua yang jarang bersyukur kepada Allah atas nikmat melihat gitu. Ya Allah, ini indah banget ya Allah. Ih, pengen nangis gua kalau lihat kayak gini. Ya Allah, I love you ya Allah. Tong masih dalam tahap perbaikan. Ini sebentar lagi bakal dirapiin ya, aspalan berikutnya. Alhamdulillah. Entah kalau kalian suka atau tidak ya, kalau gua suka banget ya jalan-jalanan yang modelnya kayak gini, apalagi jalanan nembus hutan. Gua suka banget. Dia tulisannya hati-hati dengan hewan buas. Wah, gua tambah seneng. Ada adrenalin yang mulai terpancing dan membuat kita lebih waspada. Aduh. Lagi. Hah? Ya lah, kagak ada apa-apanya tapi. Mana? Katanya air terjun guys, kecil, kayaknya asik tuh, serodotan dari sana, serot main ke bawah. Seru ya kalau dipakai buat itu tempat wisata ya, dirapiin aja. Dan airnya juga cukup bersih tuh. Airnya juga bersih. Udah sih, ya terlalu. Cuma kalau di daerah sini airnya ya terlalu ini. Ya, tapi nggak coklat maksudnya. Ini kan keabuan, bukan warna coklat. Biasanya kan coklat. Coklat. Tapi keabuan gitu ya. Kalian teman-teman, ini tempatnya tuh. Tuh. Situ. Bagus loh ini. Bagus. Bener nih, kalau pakai drone mau bagus ini. Kalau lihat pohon kayak gini tuh, gua ingetnya jadi kayak lihat bonsai teman-teman. Ya, di tempat batu-batu kayak gitu ada tanaman besar kayak gitu tuh, gua lihatnya kayak bonsai. Ini kalau udah rapi teman-teman jalanannya, cakep asli. Akan jadi tempat motoran yang enak banget. Enak banget. Tikungannya nggak habis-habis. Jalanannya mulus. Pemandangannya ke sebelah sana itu ya seperti lo bisa lihat ya dari tadi gitu. Lembah gitu. Lihat, menyenangkan. Ini bakal jadi salah satu tempat favorit gua riding sih ya. Kalau gua pribadi, ini akan jadi
salah satu tempat rute gua riding yang menyenangkan. Ini teman-teman, kita berhenti dulu teman-teman. Masya Allah. Biawak. Biawak teman-teman. Biawak besar. Tempatnya bagus banget ini teman-teman. Wah, hidden banget, hidden. Keren. Keren. Kayak ini Lewi apa gitu. purba gitu. Iya. Ini kayaknya buat main ini enak nih. Tabing. Rafting. Ya, arung jeram. Iya, arung jeram. Asik deh. Iya benar. Keren nih. Bus masuk situ aja. Bus masuk kagak keluar lagi. Oh, gila asik banget ini temannya. Keluarin lah, tinggal bulat. Gila iya. Debit airnya juga bagus ini. Nggak terlalu deras gitu. Iya. Nggak terlalu deras dan cocok lah buat ini arung jeram. Sama juga tuh. Bagus ya sebelah sana. Bagus, lumayan. Wah, buat arung jeram keren benar teman-teman. Ini gua ngeri sebelah sini. Asik teman-teman. Lu kalau punya bisnis lu bisa bikin arung jeram dari sono. Ke sini keren. Tapi gua nggak tahu ini masuk level berapa ya. Tapi asik banget ini.